وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام إبراهيم بن أحمد القاضي ثم إلى صبي هذا المقام الجاد حمدا زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa su'ila lan den suni pirsa tanyaki den suni pirsa den takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den jaluki pirsa an makna qaulihi ta'ala saking maknane dawe Gusti Allah Ta'ala yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja yauma yunfakhu dinane den sebul fis suri apa ing dalem semprong fatatuna mongko padha teka sapa si makhluk oleh teko afwajan pantan-pantan utawa golongan-golongan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ditanya tentang makna atau arti daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Hari di mana manusia akan dibangkitkan dan datang kepada Allah afwajan bergolong-golong, atan-pantan, along-golong. Ki tergantung agolong apa saya kaulaban panjenengan. Agolong banyak kebanyakan orang sesae insyaallah kuaku pagolong bi orang sesae. Karena mun kula panjenengan tak nentoaki golongan dari mangken kan kita bisa polong ku bi golongan-golongan orang sesae kan kecuali dari mangken ngebai golongan bi tibi golong orang saya tak sae ki sampai akhirat ada polong bi orang tak sae mangkan cek sakabino orang eka golong cek sakabino orang eka kancah. Karena golong na sambian neka akan menentukan dengan siapa kita akan bergabung, akan tergolong dengan siapa tergantung kita selama hidup di atas dunia, pandai memilah dan memilih golongan. Golongan orang saya insyaallah sampai akhirat saya cuma berat. Apolong bireng saya ini keberat. Banyak cobaan, banyak ujian. Wah, lah tahu salah tema potera, belurik sini kan ya, pasti beda sini kan ya. Telkok neka, agolong pada telkokan, tak temu, kemas saya telkok tak pate putih, saya beda saya belurik, beda saya semua coklat, keng telkok neka kuntul neka lah, apolong bi pada putih, akhirnya tak temu, kemas saya tak pate putih ya temu. Karena golong nawapa putih kapi maka afwajan bergelombang
along golong kuaku ki tergantung agolong di saya ragul panjenengan dari mangkene ketentu aki pun golong sabar kuat ya tahan walaupun sampean pun haja abalia boleh dak golongan se lambe se tak saya jaga aja karena orang ni bakal tergolong sesuai golongan selama odi yang atas dunia taib le berat tah hebat tah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia tergantung golongannya selama hidup di atas dunia. Pertanyaan singak nikah ni sampai Kanjeng Nabi ni tak mampu menahan. Fabaka mongko mular sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta bala sehingga telas apa at-turabu lemah min dumu'i ainaihi mergo saking banyu meripat lurune Gusti Kanjeng Nabi. Pertanyaan sing ngene ke Kanjeng Nabi ini tak kuat nahan sampai molar bene karo molar biasa. Molar Kanjeng Nabi ini hatta balat turabu min dumu'i ainai sampai tanah saya ketujuh Kanjeng Nabi ini sampai becah. Saking dari benyaan aing merepat saya keluar sampai tanah saya bener Kanjeng Nabi ini sampai becah. Kenapa? Karena dari dahsyat pertanyaan ayat Al-Qur'an yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Hari di mana malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya untuk hari pembangkitan, kemudian manusia akan datang kepada Allah, makhluk akan digiring afwajan bergelombang bergolong-golong. Atar kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga. Subhanallah. Sampean mau depak ke Mekah, matur pada depak kapi. Cak kene ate. Orang ni mulai kejacap depak bi Gusti Allah masih tandik pes saya depak. Ongguan. Parku lebari ni kabi datang 2 malam. Nanti ngenangan saya ke haji saya jalan umroh kebesaran pangeran luai gula saya isi Sidoarjo nih kah baca banyak jamaah setahun 3 kali ke Mekah umrohna 4 kali umrohna 3 kali molot Recep Pasah haji berarti 4 tahun 4 kali setahun. Nilpun kayak parku Wonorejo. Sia anu duwe paspor, mboten gak ada paspor. Aki gayo paspor. Karo apa ndek paspor tok depak. Mun Gusti Allah ngersaki depak. Tak mesti sesoki tak pak depak. Karo 10 ketok meji. Kupulun ban apa ta? Oh jelang kupote. Tapi tak mesti orang nikah. Sampean mon teman depak ke Mekah. Ajling orang ning Arafah ni pun tak sanggup. Padahal nikah cuma ning setahun nikah tok dari beberapa negara. Tor ning negara mungkin sedisa tak ada. Sekecamatan ke ning Bitung saya berangkat. Tapi ning yaumul Arafah ni kemenandakan kuaku polong ning mahsyar panas orang ngapolong dari awal sampai akhir halong golong orang nikah pun tak sanggup ajling orang ning Arafah ni kebenyan ngak nikah pas pakuaku ning mahsyar ning Arafah bingak nikah punan benyan pantas Kanjeng Nabi molar Kanjeng Nabi kan orang nangis nikah mau nangis karena takut ke Gusti Allah maka tangisan aing merepat saya keluar ni kecelep tapi nangis mun karena nafsu nangis orang karena pegel ni kepanas aing mata nikah aing merepat saya keluar nikah. Hadirin yang sangat badan kol muljaki ternyata
puncak daripada kebahagiaan ke benia gelak. Puncak daripada kebahagiaan adalah tangisan. Puncak daripada segala kebahagiaan ke bereneng tangisan. Orang bahagia karena lahir Kanjeng Nabi, orang karena cinta ke Kanjeng Nabi, mahalul qiyam nangis. Karena puncak dari kebahagiaan adalah tangisan. Orang tahajud begitu mesra, begitu menikmati, merasakan kenikmatan munajat dekat Allah Subhanahu wa taala sampai nangis aing merepatek geresah. Apa karena susah? Benih tangisan justru bahagia ni ke puncan bereneng tangisan. Orang nangis ni ke nuduaki cak orang bahagia. Cak kira orang mana gelak tok nikah mesti bahagia, belum tentu. Karena puncak daripada kebahagiaan adalah tangisan. Kanjeng Nabi nyerita aking nikah sampai molar benih polan karena Kanjeng Nabi nikah takut seksa enten. Orang nangis nikah karena cinta, karena rindu. Orang ketemu dateng umroh bi keluarga na selake jalan umroh, selake jalan haji. Nangis pelampel ketemu bereneng juanda, ketemu bereneng sukolelo. Apa karena sedih? Enten, justru bahagia. Puncak daripada kebahagiaan adalah tangisan, meluapkan rasa cinta ben rindu kelaben tangisan. Jadi orang mula tak nangis sekali ke pangeran, berarti orang letak di rasa cinta ke Gusti Allah, tak bahagia orang ngak nikah. Baca solawat nangis, baca Al-Quran mentepa ayat senarangaki napa sesuatu senakoaki membahayakan ngebetiraki nangis, atau ejenciin suarga nangis takut tak lepuh ke suarga nangis. Wah, Sayyidina Ali Zainal Abidin andi julukan Al-Bakka, orang sebanyak nangis Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Sampai dari banyak tangisan beliau ni kan yang merepat dua mata beliau, saking banyaknya mengalir air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kanton ni kan ngecap ngai songayan. Ya dari orang mun tedu ngajaile kan ngecap. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin saking sekut nangis sampai ning kanton ni kan ngecap Sayyidina Ali Zainal Abidin ni kan dijulukan Al-Bakka, orang sebanyak nangis. Tadi orang sebanyak nangis ni ke banyak bahagia na aslina. King gulewik sampian bae saya tak ngaone nangis karena apa dia. Cek kira orang ngono gelak tor berbahagia, hari ya gelak tok. Tertawa terbahak-bahak gelak sampai los gelak, apa mesti bahagia? Belum tentu. Kadang-kadang stres atuat acereng gelak, ya karena tak kuat punan stres. Ternyata orang bahagia nikah benih karena banyak gelak, ternyata orang bahagia karena banyak nangis dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sebanyak nangis nikah biasanya ku tangis. Orang sebanyak nangis biasanya mula mate tangis. Kullu bakin sayubka, orang sebanyak nangis ban orang senangisin mangkin ke ku tangis iki ya. Wa kullu na'in sayun'a wa kullu madkhurin sayafna wa kullu madhkurin sayunsa wa kullu madhkurin sayunsa wa kullu madhkurin wa kullu madkhurin sayufna wa kullu madhkurin sayunsa laisa ghairallahi yabqa man 'ala fallahu a'la. Setiap orang yang menangis akan ditangisi, setiap orang yang merintih mereka akan dirintih, setiap orang yang menyimpan harta benda sayufna akan disirnakan, akan sirna. Wa kullu madhkurin sayunsa, orang yang selalu banyak disebut akan banyak dilupa.
mesti kelupai. Laisa ghairullah yabqa, ada sekekal abadi kecuali Gusti Allah. Mun beda orang seorang teki beda setekian boleh, beda setekian boleh, sepaling teki tak ada yang melebihi ketekian Allah Subhanahu wa taala. Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Dabun Allah Subhanahu wa taala falyadhaku qalila walyabku katsira. Pasakone agelak pebanyak nangis, nangis saya perintah bi Gusti Allah. Agelak oleh kembung silahkan, tapi nangis ke pangeran rebilan janjala tak nangis akan lebihnya nak gelan. Karena orang sebanyak gelan man kathura dhihkuhu mata qalbuhu. Orang sebanyak gelak biasa nama mati atina. Tapi orang sebanyak nangis semakin lemes atina, semakin gempangnya pora ka orang, gempang sayang ke orang, gempang neser ke orang lain. Nah, maka Kanjeng Nabi ini sering nangis Kanjeng Nabi ini sering molar Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai neng situng riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apolong kalaban rajin beliau sepaling kecintain Sayyidatuna Aisyah Ridha. Beliau meriwayatkan anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yagumu minal laili hatta tatafattara gadamah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagumu giyamun minal lail, berdiri melaksanakan salat malam hatta tatafattara gadamah, sampai sehingga kedua telapak kaki beliau pecah-pecah, lebelet telapak sokona Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aneka tatafattara qadamah. Pada riwayat lain ya tarama qadamah napa sampai bengkak, sampai bere betisah. Tapi riwayat dari Siti Aisyah nikah sampai pecah-pecah. Faqultu lahu, maka aku mengatakan kepada Nabi, Sayyidatuna Aisyah berkata, lima tasna'u hada ya Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang belum dan sesudah? Ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, yang belum dan sesudah. Cek sama Kanjeng Nabi adik tu saleh sapore jamin sepuran Kanjeng Nabi. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Berapa Kanjeng Nabi oleh keberuntungan dari Gusti Allah, pemberian dari Gusti Allah berapa ning ayat nikah. Inna fatahna laka fatham mubina, beri fatah bi Gusti Allah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, oleh jaminan ampunan dari Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi ki minta sapora dari Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi ki nangis ke Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi ki sampai bere betesa, sampai pecah-pecah sokona. Apa saya minta bi Gusti Kanjeng Nabi? Lah oleh berempat dari ayat ni kan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika, oleh kenikmatan sesempurna, wa yahdiyaka ibri hidayah siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Allahu akbar. Mestinya Kanjeng Nabi tak usah bejeng, tak usah pasah, tak usah perang, tak usah duha, tak usah bejeng malam. Tapi jongo, ketika Siti Aisyah tanya akiban para sahabat, ngapa ibadah Kanjeng Nabi mon beda dalam? Kana yagumu minal lail hatta tatafatara gadamah. Beliau melaksanakan qiyamul lail, salat malam sampai pecah-pecah kedua kaki beliau.
sehingga aku mengatakan, kenapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu, kesalahanmu yang belum dan sesudah? Gala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Rasulullah bersabda, adakah aku tidak senang untuk menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Ebri pan berempan kelebihan bi Gusti Allah, ebri pan berempan pemberian bi Gusti Allah. Apa engkau ada tak senang menteti orang syak syukur wahai Aisyah? Engkau ada yire karena nyokoren dah ke Allah Subhanahu wa taala. Ni sa umpama kia tak kira malaikat aku tok ke kulit sampian. Kita sabar jeng. Kau sahabat sesuarga, pekaton kesampian suarga, area suarga. Neraka ria keng tak usah neraka ben ke swarga genah Pak. Sok arep tibi orang je jadi kanca polisi bila tatu ambun yang lampu merah orang helman tak helman nge jajal tangkap engkau muntai pecat kakek buah nganti laki andi dekengan orang sehebat andi dekengan orang andi pejabat wah ngawur pun kadik bengal sekesengkok kadik ngelanyala kesengkok taruh nih pecat lalai akhirnya sekarepan tak diaturan tapi enten tak terjadi dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam bajeng malam sampai beteh sampai napa berebetes sah muna sujud baca tempat sujud teh mana lengki sampai nyap-cap ke jenggun sallallahu alaihi wasallam. Karena puncak daripada kebahagiaan adalah tangisan. Orang yang selalu banyak nangis bahagia orang je berarti karena tangis nak gelak nyampung dah ke Gusti Allah. Ben perlu kau nengin air mata yang kita teteskan, yang menetes air mata tadi itu karena takut kepada Allah, maka kelak di akhirat akan menjadi air yang akan menjadi pemadam daripada panasnya api neraka. Mun kulit sampean tadi pemadam kebakaran ku dengan akhirat. Apa aing pemadam kebakaran? Beni aing tunya aing senyap cap karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kula ustaz dak remacaran tero nangis. Ngis menangis. Mun tero nangis. Ya tabaka, ngis menangis. Coba sekalian dukale tak bisa nangis, ngis menangis ke pangeran. Angik ngerek-ngek ke Gusti Allah sampai benar-benar nangis punan. Engak ka dosa. Engak ka maksiat sek lakone bilen. Mungkin saat berubah. Engak deka ada nikmat bahagia, lezat nikmat bahagia di atas bahagia. Tak ada orang yang melebihi kebahagiaan orang mun bisa nangis dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini para sahabat nih kemulai kocak nangis ke Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi, karena pacet Kanjeng Nabi pun beri contoh nggak nikah. Taib. Jadi orang yang nangis ini kata adalah puncak kebahagiaan. Taib. Molar Kanjeng Nabi ini ke sampai tanah seneng bebe ini ke sampai becah. Min dumu'i ainaihi, karena saking dari benyan yang merepat sepakili tineng Gusti Kanjeng. Tsumma qala nuli kari-kari dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhas sa'il, he wong kang takon, sa'alta takon sapa sironi ing ingsun, takon an amrin saking perkara azimin kang agung, innahu sak temene sya'an kelakuan iku yusyaru bakal den kumpulaken yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat sapa aqwamun pira-pira kaum min ummati saking umat ingsun ala ithnai asyara sinfa ing atase 12 sinfan golongan. Wahai penanya, kamu telah bertanya kepadaku dari sesuatu hal perkara yang sangat besar. Sesungguhnya manusia kelak akan dikumpulkan dari umatku ala ithnai asyara sinfan
terjadi menjadi 12 bagian golongan. Tentu aki golongan kulit sampean dari mangken. Tentu aki golongan bi sampean, bi pemain sepak bola. Ku neng akhirat benih macam dikir orang yang kata jadi ole dia tok. Agolong bi penyanyi, jaipongan. Agolong bi saya sampean, agolong bi orang-orang saya tak kenal, bi pemabuk, pecandu, pemake. Naudzubillah. Terang aki kapitung situng dari umat akannya dari kanjeng Nabi sebanyak 12 golongan. Enggak apa golongan dari situng sampai 12 terang aki kapi. Tentu aki dari mangken. Pasera saya ke golongan kulo manjenengan akan menentukan kuaku golongan dengan akhirat. Apolong bi para habaib, agolong ben para ulama, ben para asatid, sulaha. Ulama, orang-orang yang soleh. Para alim ulama, orang-orang yang semak dekat Allah Subhanahu wa taala. Benih mustahil, benih sesuatu barang saya tak mungkin. Kuaku bakal polong ben orang-orang saya kecintain, saya kekepolong dengan atas dunia. Nah, penting nih kah? Mula tak golong sekali lebih orang-orang saya kimpon. Wah, pecahan kuaku saya harap. Terserah. Nah, jadi penting anak-anak keluarga pekenal dah orang saya. Ya, sop aja napa? Sop aja seneng dah orang saya. Malah terus agolong atau apolong bi orang saya. Foto netok, tapi kelakona tak pada bi golongan ya repot. Karena mon orang lah agolong kada nikah deki bekal nero bi orang saya kegolong. Orang nikah mon sering apolong, sering atoju, maka bekal pada bi orang saya kepolong toju. Manjalas janas, waman sohab sahab. Barang siapa yang duduk maka orang tadi itu akan sama dengan orang teman duduknya. Waman sohab sahab, barang siapa yang berteman dia akan ditarik oleh temannya. Lah monduk lah, mulai di ponduk relang ponduk. Apa golong dah tak tepat. Golong dah tak tepat. Saya tak monduk apa boleh. Saya monduk setahun dari Syawal sampai bulan Sya'ban akhir mulai dapat kebungkuh. Wah, elang ponduk ke? Tak tepat golong nah. Mesti mulai diri ponduk neka. Kesempatan apolong bi reng tua. Kesempatan apolong bi bapak ben ibu, ngakan bi bapak bi ibu. Apolong bi bapak bi ibu enek maten kesempatan sekecek aki made telasan abeli pole ke pondok engkau mumpung bede bungko buk tebuka kin apolong bi bapak apolong bi ibu santai anjari apolong bi HP neto baca tak kerong-kereng tua nah arep salah golongan salah pergaulan gini ke pun tetina tetina ngak nih kampunan karena golong na tak tepat. Orang saya akanca bekal pada bi orang saya ke kanca. Orang saya toju bekal pada bi orang saya ke bolong toju. Ini pasti punan. Karena orang ini tak langsung nero, tak langsung pada. Agabung kada, apolong kada. Diki bekal seneng. Sokor niati ongguan sampian. Beniking karo troke cawo-cawan to enten niati dari dalam ate sampean bede ta'alluq bede hubungan bede irtibat bede hubungan sehebat seerat bi orang sesoleh nih kak cak cuma sekedar bede nedo apolong tapi aten sampean apesa akhirnya tak ketemu mun sampean apolong bi orang sesoleh apolong bi orang sehebat atene sampean pun sekarang nyambung do orang dia tedung jaga tedung pekulin penengen andi hubungan sampean maka hubungan saya ngak nih saya bakal merubah keadaan kuluban panjenengan sing kayak kegolong ongku sampai ke akhirat ya maka saya ngak ongkuan jaga ongku karena nentuaki nikah sampai akhirat penentuan kuluban panjenengan dari mangkin nikah taib tadi banyakan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pagi bekal polong dadi benyan senapa 12. Masya Allah, pada selamat kula ben panjenengan. Al-ammal awwalu anapun utawi golongan kang awal iku fayah syuruna mongko den kumpulaken sapa si makhluk ala suratil qiradati ing atase rupa kethek. Pertama orang neka kuwaku pejege dari alam kubur giring ke mahsyar ala suratil qiradati pada bareng muana kirit ketang. Naudzubillah. Neng dunya lah roba ketang beda keng bentuk nengak manusia keng engak ketang. Dabunal Habib Abdullah Al-Haddad, man laisa lahu wirid fahuwa kirit. Siapa orang yang tandik wirid berarti ketang. Hah? Tandik wiridan sekali marbajeng sobu tedung. Jak tedungan marbajeng sobu makroh koma. Mare sahur jak tedung karena penyakit nih kebanyak dikit sampian. Kening penyakit gempang ngota, gempang tak nyaman tabu. Mon sampian tedung marbajeng sobu. Mare sahur. Mon marbajeng sobu beda hadits. As-subhatu tamna'ur rizqah. Orang tedung marbajeng sobu aneka bisa mencegah deka rezeki sebarokah. Nah, makan cak tedungan berbajang sobu ya jalan-jalan wiritan bajang sobu jalan-jalan lekes-merkes bengkong ngereng bine pas aja apa kaki ben jalan iya mau jalan ben oh iya jalan di lapangan jangan patah. Wirid marbajang sobu nika sampai keluar omber are setekine setombek. Bacain wirdul latif, bacain surat yasin, bacain surat waqiah. Senika man laisa lahu wirid fahuwa kirid, orang setandik wirid ketang berarti aja. Dabunal Habib Abdullah Al-Haddad. Ning dunya durung akhirat lah roba ketang. Ngat ketang MUI. Beda cak ketang MUI bilang gitu. Oh, nggak tang MUI. Tahu sekem mak MUI re tak tahu kok. King bokon terkenalan di ketang mak MUI jeung rame kok cak nggak ketang MUI. Masya Allah. Seran ke orang saya apa roba ketang di Gusti Allah kuaku neng mahsyar. Wahum utawi sinten wahum utawi kaum aqwam kaum iku al-fattanunah wong kang tukang fitnah finnasi ing dalam golongane manungso. Orang setokang agabai fitnah. Apa fitnah jadi? Fitnah ini kesengerosak hubungan ini kenyaman fitnah. Berengebi tepa akor kening fitnah. Beda orang ngabekalan 3 tahun burung padahal kurang 2 deka hari hana tapi kelar burung arapa kening fitnah 3 tahun ngabekalan terus para akabin kurang 2 bisa gagal arama gagal kening fitnah berarti fitnah jeda nah berarti fitnah nika bareng sing ngerosak hubungan al-fattanuna finnas orang setokang ngebay fitnah di antara manos sing hati-hati tokang agabayan fitnah. Kadang orang main fitnah ni ada, ya tak dukung barat, tak dukung timur. Pacet niat tapi tenan, niat pacet terong ngerosak hubungan na. Jong kok kak tak tungat tu kak. King kok tak tega kebaan. Hari montek pada pak kebaan kok kebeter kebaan pas tak kok jen sara deki saya coba ki. Jong kok tak fitnah, kok tak tuat tu. Ya nyaman tuat tu. Bener ngocak engkau tak tungat tu ni kenyaman lah tungat tu ni kenyaman pon fitnah ni hati-hati nyak benyak orang tokang fitnah ni kah anak zina nyak benyak walaupun berdebapan mungkin pernikahan tak tepat atau mungkin napa sing ke bapan bilang tepak ke bayi imbun abayang aku orang binek lain sing kini ketetin masyain binamim
Ajalan tukang ngebe namimah, tukang ngebe fitnah, tukang ngebe tuh fitnah melolo. Bikin gaduh terus, bikin rameh melolo. Tak kebe tenang di umat Islam. Selalu akebe fitnah. Kama qala kama fi qoulihi ta'ala koyok ing dalam dawuh Gusti Allah taala wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu utawi fitnah iku asyaddu luwih sanget apa se fitnah minal qatli tinimbangane saking mateni. Beda saya maknain fitnah ning Kak Dinto adalah al kafir. Saya maksud dengan fitnah adalah al kafir. Fitnah kafir aneka asyaddu minal qatl adalah lebih parah daripada membunuh. Tapi zahir ayat nikah lafata pakai fitnah, kening ke fitnah ya fitnah riyalah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah nikah lebih kejam daripada pembunuhan. Bener. Ternyata fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena orang orang matein mare tapi orang mun fitnah ini tak mare. Matein secara halus. Matein secara perlahan-lahan, epatein harga dirine, epatein nama baik terus epatein sampai benar-benar orang yang kiodi tapi enggak mate. Ango epatein. Tapi matein secara perlahan nih kenyaman. Orang yang fitnah ku pecekeh dalam keberadaan cetaka enggak ketang. Nauzubillah ambuin ya. Lecaklah ku api tenah boy. Apa fitnah nega? Al-fattanuna finnasi orang sing fitnah saya tak makor, saya tak merukun orang saya megriduh finnasi di antara manusia. Mun sampian tak bisa merukun minimal cek tak makor, cek beteti orang saya fattan, cek beteti orang saya tukang kebe fitnah. Mula tak bisa merukun minimal pun. Taib wathani utawi kang kaping pindho iku yuhsyaruna bakal den kumpulaken sapa si athani sapa si kaum ala suratil khanaziri ing atase rupa celeng wahum utawi athani iku ahli suhti wong kang ahli mangan haram kama fi qoulihi ta'ala kaya oleh ing dalem dawuh Gusti Allah taala samma'una lil kadhibi akaluna lis suhti samma'una kang akeh napa niku samma'una kang akeh ngurungokaken lil kadhibi maring goro akaluna kang padha mangan lisuhti maring barang kang haram. Nomor 2 umat Kanjeng Nabi ini kebeni orang kafir neka umat Gusti Kanjeng mon anyama umat berarti Islam tengeren ojak gula mon anyama umat berarti iman mon bene Islam mon bene iman tak mungkin ekocak umat ekocak kaum sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilempari oleh penduduk kota Taif. Kota Makkah, Taif 400 km daripada kota Makkah. Ketika Gusti Kanjeng Nabi berdakwah entar deka kota Taif, beliau bukan disambut dengan tola'al badru, bukan disambut dengan penghormatan, dengan disambut dengan sukaria, dengan cinta, justru sambut kelaben hantaman demi hantaman. Yantemin Kanjeng Nabi ini ke beto sampai keluar darah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ada bu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kaumku karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui tentang aku. Cek kaula neka otosna ajunan tak oneng. Kanjeng Nabi tak ada bu Allahumma hdi ummati tapi Allahumma hdi qaumi. Mon umat tak kira ngantem tak ada cerita umat ngantem ke Kanjeng Nabi sobu. Mon kaum karena tak iman iyan temen bi beto Kanjeng Nabi ini kan sallallahu alaihi wasallam.
inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kanjeng Nabi berkeluh kesah dekat Gusti Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal qur'ana, Al-Qur'an ini, mahjura, mereka berpaling daripada Al-Qur'an. Serah qaumi, Kanjeng Nabi tak debu inna ummati ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, tapi Al-Qur'an debu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berarti perbedaan qaumi, ummati, mon kaum belum tentu iman, mon umat pasti iman dekat Allah, iman dekat Rasulullah. Mereka Kanjeng Nabi ada bu dari tang umat, yuhsyaru min ummati, bekal papolong kewakku ning dina kiamat tang umat benyaken bagi teti 12 golongan. Pertama Pak Roba Celek, Pak Roba Ketang, anapa polana selama odin ahli akabai fitnah. Nomor 2 bi Gusti Allah cetak pegente cetak celeng. Beri cetak celeng. Seraneka wahum ahlus suhud. Mereka adalah orang-orang yang ahli makan perkara yang haram. Hadirin, saya sangat betul komul jaki tabu ku lebih sampiannya ke benetong sampah. Saya gempang masukin sebarang pak apa. Tapi apa saya masuk ke tabuk kaul manjenengan ni ke beda hisap nak waku. Beda pertanggungan jawab saya masuk ke dalam tabuk kaul manjenengan ni ke bekan eurus bi Gusti Allah. Halaluha hisab wa haramuha igab. Saya halal hisab, saya haram pasti seksa. Maka apa saya masuk ke dalam tabuk cek ben saroben, cek sekapina kakanan pemasuk ke dalam tabuk. Apa boleh mun haram aja kuaku epecekeh dari alam kubur, orang sadar perkara saya haram epecekeh. Cetaka gele alal khanaizir ala napa? Alal khanazir cetaka eprobeh celeng tining Gusti Allah. Suhud. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu, man akalal haram, man akalal halal, ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makan dari makanan yang halal, maka anggota badannya mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, maka akan taat kepada Allah. Waman akalal haram, barang siapa yang makan makanan yang haram, asad jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka anggota badannya akan dimudahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Mun la ikris sakuli sampeyan keberek salat, berek maca Al-Qur'an, berek sehadir majelis-majelis ilmu, majelis-majelis salawat, majelis-majelis zikir. Beres tak beres dari kakanan berarti. Hah? Beres tak beres berarti dari bahan bakar kulit sampeyan nika. Paden sepeda motor. Mon sepeda motor neka bahan bakar rasa bagus, Pertamax Plus. Wah, pakai sepeda motor laju ngetoros. Sepeda motor anyar ngereyen keng sayang bahan bakar campur keme. Oli nih campur kecap. Remok tak remok. Remok ancor tak ancor. Ancor. Abret-bet. Mula berbet, berarti beres tak beres nih bahan bakar, kabilator ada sompet ya. Ketika kulit sampai neka berbet ibadah tak beres bahan bakar lah. Tikel kakanan nyaman tak nyaman ya kan ya. Apa nyaman? Gerungan, setengah kela, kan dia lah. Sate gule, remurem, lode, ya kan dia. Dak bobo no pada keloi ke bobo la pada merong gitarnya pada. Mosok gara-gara setengah kelan re kuli sambian dereng akan dinoreng, dereng akan bareng si haram hanya demi setengah kelan. Tak sumbut.
nyaman sekejap tapi kuaku ning akhirat mun haram gente cetak ngak celeng. Minta ke Gusti Allah rezeki si halal ya. Dari kami terima ibadah mula kakanan haram, kelambina haram, saya kenengin haram, saya tompak haram, saya deer haram. Alhamdulillah ya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin ay min haramin, setiap daging yang tumbuh daripada suhut, dari perkara yang haram, fannaru aula bih, maka tidak ada tempat yang layak baginya kecuali neraka. Tempat yang paling layak adalah neraka bagi daging yang tumbuh besar daripada suhut. Daging setumbuh dari perkara haram. Halal keng kelakon maksiat. Halal tapi kelakon maksiat, contoh jual beli, jual nasi, jual ngenom ning bulan Ramadan. Asa keng maksiat nika. Pas ekakan. Metak beng tambengan ring setia. Ngelek pakane kada jeri ya. Mun epa engak, wo buto, wo parlo. Tak apa engko tak alako syukur engko tak muka barung syukur ngonen. Oh jan motel. Mun epa engak tak usah ngurus, tak usah ngak maengak, tak usah gigir-gigir, lah kan repot. Lah sampeyan niki benih iki ngurus kelakone sampeyan ini melanggar aturna Gusti Allah. Sampeyan niki pun melanggar aturna Gusti Allah. Gara-gara sampeyan niki banyak ring tak apa sah. Mangkan mon posting story, mon tingsi aja es batu, es dawet. Story aja makan rojak mari zuhur. Bon laku sarapan nasi, gule, cetak kambing. Takut ke batir orang nyongok setoran sampean gara-gara letak kuat ada ciling setoran sampean akhirnya betal nginom es degan. Gara-gara sampean setori cecil setorin sampean. Sabar. Lagun Romai Rama, lapar. Pada lapar saat setori lapar saya nyongok lapar lagi. Tambah rot kocorotan. Jadi sampai mau nasatori cak setori bareng-bareng saya agaraki orang ngulu nyoe bersalah lapar nyongok bedain aduh di siapa sih tak ngulu nyoe cak gula gila niki nyongok masya Allah jenuh orang apa gunana ronero eta apa gunana asatori sampean cetak embi kuakan nas panas ini dispedis apa perlu nas mana sih orang malah orang tak apa sini kata apa tujuannya mangkan sampean memuka HP pandik tujuan jelas mon tandik tujuan cek muka HP sabak habina apa sampean nego HP tujuan apa sampean oh nyong jual beli nyong selebihnya sabak pandik tujuan karena betul sampean pun tersita banyak raga-rari sepergemria. Sampean muka WhatsApp, apa tujuannya sampean muka WhatsApp? Kudu beda tujuan, kudu jelas. Sampean tadi tujuan cek muka WhatsApp, akhir sampean nyongok story orang tak basah. Kebeteraki bener halal jual beli nah keng maksiat. Orang saat jual nih kamun pacet orang ria beda kemungkinan orang ria tak apa sah haram jual di orang nikah. Mun orang bini ke kemungkinan head, kemungkinan nifas atau melaki anak, tapi orang laki hat sehat. Nyongok dari kelampin aja. Hari yang akan ria. Mun nyongok kan orang lu bisa menilai ponan. Mun kira orang pakai nenek saya, mungkin ria karena berning bungkona beda sadente beda anakan beda bini mungkin. Juali tak apa-apa. Tapi mun tak sini kamun ada korena sengak nikah haram jualan. Juali. Mun apa enggak? Mun apa ngurus lakon dulu? Tak ngurus lakon kakek. Sing ngurus lakon kakek siapa? Lek kakek melanggar ke pangeran lah. Melanggar aturna Gusti Allah. Lemula melanggar ke Gusti Allah ya kewajibna harus apa enggak? Karena pun melanggar aturna Gusti. Bener aturna rumah tangga nih ka. Bener aturna disa, aturna Gusti Allah sak kebe langit, sak kebe bumi. Sampeyan kakakanan ngakan di perkara si haram. Judi haram, togel haram, tak usah ngurus lah neraka BTB lah iya bener neraka BTB senangkung neraka kaki siapa
King anda melanggar keatur na Gusti Allah, wajib na umat Islam, benek wajib na ulama nih ka. Apa sambian nih karo ngucak deui sambian tako. Padahal nih melanggar ke Gusti Allah. Oleh karena gadin to, kiman termuka mungkin beda orang sing ngeding dari nasihatnya kayak beringi hidayah tina Gusti Allah. Ambu dari perkara si haram bernyoon ke Gusti Allah, orang sing nika manter muka ibn rezeki si halal, amin. Sing nutup berunge tak jual neng pasaan, tak muka neng pasaan. Masih mujib ya meru. Yang tak muka, kamu muka aja kau tak beli agri yang kau lah. Tak muka berunge mujib nega. Mosok setahun ki korang tah untuk ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Ha nikah banyak orang sing ngak nikah sing ke teking mula tombu di perkara si haram. Fannaru aulabi, maka neraka selebih patot tempate kenenge ben kuak kue baca ke dalam kubur ning masyar cedak aroba celeng. Naudzubillah. Benyan berapa? 12 ki karya sepolong ki karya sepolong termoga titik ilmu si manfaat, termoga selamat dunia akhirat. Ini kanjeng Nabi ini molar cerita ki ngane kanjeng Nabi ini kemolar karena umat tak kanjeng Nabi paling cinta ke umat tak. Sing kanjeng Nabi ketika ditanya ki yauma ya'tuna kuaku yauma ya'tuna yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, ketika kanjeng Nabi tanya ki makna qaulihi ta'ala, tanya kita tentang yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, kanjeng Nabi ini kemolar. Apa? Karena berkaitan kelaban umat kanjeng Nabi ini kan. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai molar kanjeng Nabi sampai becah tanah saya tempatnya gelak. Sa'altani an amrin azim, karena berlatan jadi perkara saya sangat luar biasa rajana. Yuhsyaru yaumal qiyamati aqwamun min ummati, karena tang umat ria. Lah orang maenga ni ke karena umat kanjeng Nabi, benih karena beci karena umat Gusti kanjeng Nabi. La ilaha illallah, mentar muka manfaat, mentar muka kul manjenengan ejewakin dari perkara-perkara saya haram, ejewakin dari perkara-perkara saya bisa membuat fitnah, selamat dari fitnah, amin Allahumma amin. Wa thalithu wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli